depan 4 sama mobil belakang akan main rock venture ya Viga. Yes. Jadi rock crawling dan rock adventure. Ini buka jalur, jadi kita baru pertama kali coba jajal jalurnya. Semua batu mau kamu libas ya? Oke, kita akan libas semuanya. Libas semuanya. Biasanya kalau batu dihindari, ini malah dilibas. Libas dong. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Roda-roda besar dan medan berbatu menjadi ciri khas rock crawling. Tingkat kesulitan tinggi menghasilkan keseruan tersendiri bagi para rock crawler. Karena akan membuka jalur baru, tantangan yang akan saya hadapi tentu lebih beragam. Mobil yang turun ke lapangan pun hanya 2 agar pembukaan jalur lebih efektif. Tidak hanya bebatuan besar yang dilibas, tanah miring ikut menjadi medan yang harus dilewati para rock crawler. Ya, nih kayak main bom kar tapi versi lebih ekstrim dan sebenarnya kalau rock crawling. Jadi nabrak sana, nabrak sini, perhitungannya harus bener-bener pas banget. Kecepatan mengalahkan lawan bukan menjadi tujuan utama dalam rock crawling. Teknik slow speed untuk melewati setiap rintangan adalah kunci dari olahraga ini. Kerja tim sangat penting di dalam rock crawling agar keamanan tetap terjaga saat melewati medan sulit. Jeep berkapasitas 2.000 hingga 6.000 cc adalah yang paling sesuai untuk rock crawling. Berbagai macam modifikasi dilakukan agar mobil siap menghadapi segala halang rintang dalam perjalanan. Jadi kita buat berlawanan. Mobil ini kan akan selalu cenderung buang ke kiri. Kita tarik ke kanan supaya posisinya tetap seimbang. Setelah melewati beberapa tantangan, sekarang giliran saya di belakang kemudi. Gimana rasanya? Rasanya Senam jantung saya. senam jantung. Senam jantung. Kalau saya apa ya? Sakit pinggang. Karena selama perjalanan itu semuanya batu-batu keras semua. Dan apa ya? Guncangannya itu berasa banget. Jadinya seru. Seru bener. Tapi habis ini kita butuh pijit ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemampuan modifikasi mobil sangat penting dalam rock crawling. Semua harus diperhitungkan sebaik mungkin. Mulai dari pengaturan perpindahan transmisi serta gardan penggerak roda. Namun yang utama adalah modifikasi suspensi. Roda harus dibuat fleksibel dan lentur agar pergerakan menjadi nyaman. Oke, ini kita udah masuk ke medan yang semuanya batu. Jadi saya hampir nggak bisa lihat air sungainya di mana. Nah, ini ada beberapa batu yang mau kita geser ya, Viga ya? Betul. Mau kita geser supaya pergerakan kita bisa lebih cepat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di medan inilah kemampuan saya akan diuji. Medan yang kami buka kali ini benar-benar surga bagi para rock crawler. Bebatuan ukuran besar terhampar di depan mata kami. Ini padahal setirnya udah pakai power steering, tapi nggak bisa digerakin. tetap aja berat banget gerakinnya. Jadi kita harus ke kiri, tapi saya masih berusaha gimana caranya biar setirnya ke kiri. Gimana, Gas Vika? dikit, Gas dikit. Oke, baiklah. Kalau rock crawling ini memang nggak kecepatan ya, Nggak bisa. Harus tapi pelan-pelan. pelan-pelan. Jadi sebenarnya teknik menyetir di sini yang diuji. Kalau tekniknya udah jago, lancar pula mengarungi Pelan-pelan, tantangannya. bisa satu-satu gitu. Pelan-pelan, satu-satu, alon-alon asal kelakon. Seringkali ada beberapa batu yang harus dipindahkan agar mobil bisa lewat. Teknik winch-lah yang kami gunakan. Setiap mobil rock crawling dan off-road sudah pasti dilengkapi dengan seling baja untuk melewati tantangan seperti ini. Ini teknik yang bisa kita pakai namanya double line. Jadi ada 2 tali,
kita pakai anchor pohon di situ supaya batunya bisa tergeser. Akhirnya mobil saya berhasil melewati batu besar. Sekarang saatnya membantu mobil lain agar dapat melewati rintangan yang sama. Oke, ini dia yang membedakan paling mencolok dibandingkan off-road lain. Kalau rock crawling ini pasti navigatornya nggak cuma satu. Nggak cuma yang ada di mobil aja. Tapi di depan ada sekitar 1, 2, 3 orang yang ngatur arah harus kemana mobilnya bergerak. Satu persatu batu sudah kami lewati. Pembukaan jalur pun hampir selesai. Berbeda dengan off-road lainnya, jalur rock crawling cenderung tidak panjang. Jalur yang kami buka ini panjangnya hanya 100 meter. Namun butuh 4 jam untuk melewatinya. Ternyata ujian belum berakhir. Tanjakan curam menyambut kami di pintu keluar sungai. Aduh, ini gimana, Miga? Ini benar-benar, ini saya udah tiduran, kita udah pasrah berdua. Mau naik ke atas sebenarnya ini terakhir, cuma main wind sama gasnya itu harus seimbang. Ya bener kita udah vertikal. Ini udah vertikal gimana nih? Membuka jalur rock crawling benar-benar seru. Semoga nantinya jalur ini bisa populer di kalangan rock crawler. Saya sama masyarakat hari ini mau menuju ke Goa Watu Dongdong ya Mas ya. Nah kita mau cari kelelawar. Ini untuk mencapai goanya saja. Medannya cukup ekstrim. Tuh lihat tanjakan yang harus saya lewatin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat sudah berada di lokasi goa, kami tidak boleh berisik. Semua kegiatan dilakukan secara perlahan agar kelelawar tidak kabur. Ini dia, kita udah sampai di lokasi guanya. Gak boleh berisik. Nah kita memanfaatkan sifat kelelawar yang kalau siang-siang tidur ya Mas ya. Jadi kita bangunin nanti. Kita bisa keluar kan ya. Tuh, kita bangunin biar dia keluar semua, terperangkap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alat perangkapnya lagi dipersiapkan nih, kelihatan nggak jaringnya? Tuh, jadi jaringnya tuh memang harus yang setipis mungkin dan sekecil mungkin supaya nggak ribet juga kalau dibawa karena kan ini medannya luar biasa buat menuju ke sini dan supaya kelelawarnya juga nggak sadar ya Mas ya kalau ada perangkap di depan pintu rumahnya. Karena bebatuan yang terjal dan tajam, kami harus berhati-hati saat memanjat. Nah, ini kebetulan pintu guanya itu ada di atas. Jadi bambunya juga harus panjang, kitanya juga harus manjat supaya ukuran jaringnya sesuai. Perangkap kelelawar selesai dirangkai. Saatnya berburu. Oke, ini jaringnya udah terpasang, udah tinggi. Nah, sekarang kita bagi tugas. Jadi ada 2 orang yang masuk ke dalam untuk ganggu kelawarnya. Mas Ahmad sama Mas Slamet untuk ganggu kelawar. Nah, saya akan di sini untuk pegang bambunya. Jadi kalau kelelawarnya terperangkap, ada pertahanan juga di kanan kiri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ketika diganggu, kelelawar langsung berangsur keluar dari goa. Banyak yang tersangkut, namun banyak juga yang berhasil meloloskan diri. Suara riuh kelelawar langsung memenuhi mulut goa. Saya harus tetap tenang, jangan sampai karena panik saya terjatuh dari mulut goa.
Berhasil dengan percobaan pertama, kali ini saya yang bertugas untuk masuk menghalau kelelawar di dalam goa. Nih, kelelawarnya pada terbang ke sana. Nah itu lihat-lihat mereka semua udah mulai pada nabrak-nabrak ke jaring. Tapi banyak juga sih yang lolos, semoga masih ada 1-2 yang terperangkap. Kelelawar yang terdapat di Gua Watu Dondong adalah jenis pemakan buah atau codot. Banyak mas. Ya lumayan ini mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 9 ekor mbak. 1, 2, 3, 4, 5 langsung 9 ya. Ini Langsung aja mbak. ternyata banyak juga ini yang terperangkap ke dalam jaring. Ini lihat nih, ada yang gede sampai mulai yang kecil. Nah sekarang tinggal PR-nya kita harus dengan sabar lepasin satu persatu dari jaring. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana hasilnya? Nah ini dapat banyak. Dan memang cara tangkap ini cuma bisa sekali ya. Jadi cuma bisa sekali dilakuin, habis itu nggak bisa lagi diulang karena kelelawarnya di sini Udah habis pindah. udah habis. Jadi begitu diganggu dia langsung keluar semuanya. Nah ini yang terperangkap. Sekarang kita mau ketemu sama ibu-ibu. Iya. Di sana mereka udah siap dengan bumbu-bumbu masakan untuk makan siang kita dengan kelelawar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini kita mau masak kelelawar rica-rica, jadi tentu saja pedas. Ini sambalnya juga udah banyak. Nah itu bapaknya lagi bersihin kelelawarnya dulu sampai darahnya nggak ada sama sekali. Baru habis itu kita campur sama bumbunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menghilangkan bau amis daging kelelawar digunakan jahe dan kunyit. Karena dagingnya yang keras butuh waktu hingga setengah jam untuk merebusnya. Memang ya, namanya rica-rica. Jadi pedas. Apalagi buat saya yang nggak kuat pedas, buat saya ini pedas banget. Terlalu pedasnya. Ini pedas banget. Kalau rasa kelelawarnya mah dagingnya persis kayak bebek. Nah ini biasanya dimasak dan dimakan untuk masyarakat yang punya masalah sama pernapasan ya mas ya? Punya asma, sesak nafas. Biasanya mereka makan kelelawar, itu bisa memperbaiki kondisi pernafasannya. Daging kelelawar mengandung zat kitofenin yang dipercaya dapat mengurangi radang membran di dalam hidung. Waduh, ini udah pada habis nih. Double. Karena emang bumbunya mantep banget mbak buatanmu. Dan terutama sekali lagi buat yang punya masalah pernafasan ini nih bisa dimakan. Alami ya mas ya? Alami. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Ini lagi rame banget suasananya, lagi ada masak masal ya ibu ya. Karena sebentar lagi ada acara Merti Desa. Nah ini bagian bumbu udah super banyak. Kalau saya di sini lagi mau mengolah ayam. Karena katanya ada berapa ribu ayam bu dari seluruh desa? Oh, 5.000. 5.000 ayam, banyak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ratusan warga desa Pamrian, Purworejo, Jawa Tengah hari ini ikut berpartisipasi dalam acara yang hanya diadakan 3 tahun sekali. Merti Desa, sebuah upacara ucapan syukur atas hasil panen melimpah dan doa untuk berkah panen berikutnya. Jadi acara Merti Desa ini udah diadain dari dulu banget ya Pak ya, dari nenek moyang. Dan setiap diadain, itu semua prosesnya masih tradisional. Jadi masaknya pun, manggangnya nggak boleh sama sekali ada sentuhan modern supaya tradisinya tetap terjaga. Ada 47 kelompok yang berlomba membuat persembahan paling indah. Persembahan ini disebut juga ambeng.
Masakannya pun beragam. Syarat utamanya, semua persembahan harus berasal dari hasil kebun atau ternak sendiri. Selain ayam panggang, jenang juga menjadi salah satu menu wajib yang ada di dalam ambeng. Proses untuk membuat jenang memakan waktu hingga 4 jam. Gula merah sebagai bahan utama harus larut secara alami agar menghasilkan cita rasa yang nikmat. Saya jujur aja nih baru pernah lihat wajan segede ini. Ini gede banget, kita mau buat jenang. Nama alatnya apa, Pak? Jadi. Nanti hasilnya jadi jenang. Nah ini biasa saya kalau masak di desa itu kan pakai tungku. Jadi apinya semuanya ke muka. Kalau di sini nggak ada teknologi. Tadam! Ada cerobongnya. Jadi selama ngaduk nggak terganggu sama asap. Proses pengadukan harus dilakukan terus-menerus tanpa henti. Semakin lama, adonan semakin kental dan tentu saja semakin berat. Dari semua jenis masakan, saya yakin ini prosesnya yang paling susah. Padahal bahannya sederhana, cuma gula merah, beras ketan, sama tepung. Tapi harus diaduk gak berhenti-berhenti. Nah ini semuanya nanti dijadiin satu sama masakan lainnya. Terus tinggal disusun. Nah, sementara saya lanjut dorong dulu pakai kaki biar lebih kuat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap masakan diletakkan di panjang ilang yang dirangkai dari daun kelapa yang masih muda. Oke, masaknya. Oh iya, kepala ketinggalan. Ini tadi masaknya udah banyak banget. Sekarang bagian favorit saya ini di tata-tata ya Mas ya. Ini jadi kayak cantik banget, warnanya warna-warni, kuning, merah, hijau, dan yang pasti rame-rame. Ini udah selesai ya Bu ya? Udah selesai, jadi semuanya ini udah rapi, udah cantik. Ayamnya udah ditusuk satu persatu ke setiap pagar-pagarnya. Nah sekarang kita apa ini Mas? Kita bawa berarti? Kita angkat? Diangkat? Waduh, berat ini berarti ya? Baiklah, ayo ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, ambeng ini benar-benar berat. Kurang lebih mencapai 100 kg. Astaga! Ini benar-benar salah satu benda terberat yang pernah saya bawa. Ini berapa orang ya Pak ya? Lebih dari 10 orang. Saya nggak ada kata-kata lain, ini berat banget. Sebentar lagi kita sampai ke tempatnya. Sampai di lokasi, mata saya langsung dikejutkan dengan kumpulan ambeng yang luar biasa megahnya. Setiap kelompok mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mempersembahkan hasil bumi. Doa syukur pun dipanjatkan. Pengalaman ikut serta dalam prosesi Merti Desa tidak akan saya lupakan. Yo, matur dumateng ingkang sinaryo bawatan. Setelah prosesi upacaranya selesai, sekarang seluruh makanan yang super banyak ini akan dimasukin ke karung, terus dibagi-bagi ya Bu ya? Iya, dibagi ke warga desa lain? Iya. Jadi justru yang masak, yang udah berhari-hari kerja keras, itu nggak makan sama sekali. Jadi tamu yang datang, yang diundang, itu yang diberikan sebagai bentuk rasa syukur. Ikuti jejak saya, jejak petualang.